Oke, baik. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu kita masuk tentang rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas di sini fungsinya adalah untuk kita dapat mengukur tingkat likuiditas dari current account atau perkiraan-perkiraan lancar tertentu. Jadi, untuk aktivitas itu sendiri berkaitan dengan apa yang perusahaan sering gunakan di dalam kebutuhan operasional mereka. Nah, kita melihat aktivitas perusahaan itu selalu berjalan dengan menggunakan persediaan, dengan menggunakan utang, dan menggunakan piutang. Nah, itu yang akan kita nilai di dalam aktivitas, rasio aktivitas di sini. Nah, di dalam rasio aktivitas, yang pertama di sini kita akan melihat mengenai inventory turnover. Inventory turnover itu adalah tingkat perputaran dari persediaan. Artinya di sini kita ingin melihat berapa sering atau berapa kali dana tertanam di dalam persediaan itu akan dapat berputar dalam waktu 1 tahun. Artinya kita berasumsi bahwa ketika persediaan itu ada dan persediaan itu habis, kemudian kita harus mengisi kembali persediaan itu dalam waktu 1 tahun, dia berlangsung berapa kali. Nah, untuk yang dapat kita perhitungkan di sini, kita dapat menggunakan rumus yaitu cost of goods sold per average inventory atau HPP, harga pokok barang dibagi dengan persediaan rata-rata. Nah, untuk harga pokok barang, nah di sini sudah saya berikan tanda warna biru untuk rasio aktivitas. Harga pokok barang jelas kita dapat temui di laba rugi. Nah, di sini adalah harga pokok penjualan atau harga pokok barang yang dijual. Kita ambil dari tahun yang terkini yaitu tahun 91 ya. Kita dapati nilainya dan kemudian untuk rasio ya di sini kita turnover ya. Kemudian kita bagi dengan persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata dapat kita lihat yaitu 2 tahun, tahun 90 dan tahun 91 kita bagi 2. Jadi persediaan rata-rata itu adalah persediaan di tahun 90 di laporan neraca dan tahun 91 di laporan neraca, kemudian kita bagi 2. Nah, di situ kita dapat mengetahui bahwa inventory turnover kita itu menghasilkan 8,17 kali. Artinya inventory turnover kita 8,17 kali ini menunjukkan bahwa dana tertanam di dalam persediaan itu dapat berputar sebanyak 8,17 kali atau sekitar kalau kita umurkan atau kalau kita usiakan atau kita hitung menjadi berapa lama, maka kita dapati dengan cara average age of inventory. Average age of inventory ini bisa kita hitung menggunakan rata-rata persediaan yang sudah kita dapati di inventory turnover tadi. Kita kalikan dulu dengan 360, kemudian baru kita bagi dengan HPP. Jadi kita balik ya, persediaan rata-rata dikali 360, kemudian baru kita bagi dengan HPP. Nah, di sini kita melihat average age of inventory kita adalah sebesar 44,07 atau bisa kita bulatkan menjadi 44 hari. Artinya umur persediaan rata-rata inventory kita di gudang itu berada di gudang selama 44 hari. 44 hari mungkin berarti sekitar 1 bulan lebih seperti itu. Nah, itu adalah cara untuk kita menghitung turnover dari persediaan. Kemudian di rasio aktivitas juga selain kita menghitung rasio dari persediaan, kita juga akan menghitung di sini mengenai rasio piutang. Nah, piutang atau account receivable turnover kita dapati dengan menggunakan annual credit sales dan kita bagi menggunakan average account receivable. Atau penjualan kredit per tahun kita bagi dengan rata-rata piutang. Nah, penjualan kredit per tahun dapat kita lihat kalau tidak ada keterangan di neraca karena penjualan di sini terbagi dua, ada penjualan yang secara kredit dan penjualan secara tunai. Nah, di sini adalah gabungan dari keduanya yaitu penjualan. Maka dari itu kita harus lihat dulu kondisi atau informasi mengenai penjualannya. Nah, penjualan kreditnya di sini diberikan informasi bahwa penjualan kredit itu berada sebesar 95% atau
Ya 95%-nya itu adalah secara kredit. Artinya dari 3.075.000 ini 95% adalah secara kredit, kemudian 5%-nya adalah secara tunai. Nah, maka untuk mendapati penjualan kredit, maka ini kita harus kalikan 95% terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita kalikan dengan 95%-nya, kita dapati ya. Nah, di sini untuk mencari penjualan kredit per tahun yaitu dengan cara 95% dikali 3.075.000 pada tahun 91, maka kita dapati sebesar 2.921.250. Nah, kemudian untuk rata-rata piutangnya sendiri kita dapati dari neraca. Di neraca kita mendapati piutang, kita cari piutang. Nah, di sini adalah piutang. Di sini ada 2 tahun. Seperti biasa, ketika kita harus mencari rata-rata, maka tahun dasar ditambah dengan tahun terkini kita bagi 2, maka kita mendapati piutang lancar kita yaitu sebesar, nah ini sudah kita akumulasikan langsung ya, kita sudah akumulasikan langsung. Jadi untuk penjualan kredit dan rata-rata piutang itu kita mendapati 6,59 kali. Artinya piutang kita atau account receivable kita itu berputar sebanyak 6,59 kali dalam waktu 1 tahun. Nah, 6,59 kali ini kalau kita usiakan atau kalau kita umurkan, maka kita menggunakan rumus sama seperti tadi, rata-rata piutang yang kita kali 360 dulu, kemudian baru kita bagi dengan penjualan kredit yang per tahun, maka kita mendapati itu sekitar 55 hari. 55 hari, atau kalau Anda mau membuat itu menjadi berapa bulan, silakan ya. 55 hari dapat berjalan mungkin 1 bulan lebih ya, 2 bulan kurang mungkin seperti itu ya. Nah, itu artinya piutang kita berada di dalam ya, piutang kita berputar sebanyak 55 hari sekali seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir di sini ada rasio utang. Rasio utang atau account payable turnover ya, tingkat perputaran utang kita. Nah, di sini rumusnya adalah menggunakan pembelian kredit per tahun kita bagi dengan rata-rata utang dagang. Nah, pembelian kredit per tahun di sini kita bisa dapati dari, kita lihat ya, pembelian kredit syaratnya. Pembelian kredit tahun 90 adalah sebesar 963 dan pada tahun 1991 adalah sebesar 1.233.500. Maka tugas kita di sini adalah kita mengambil yang tahun terkini atau tahun yang terbaru. Karena yang akan kita analisa adalah laporan keuangan tahun 91 di sini ya. Maka kita ambil yang tahun terbaru di sini dan kemudian kita bagi dengan rata-rata utang dagang. Nah, rata-rata utang dagang kita dapati dari neraca. Kita lihat utang dagang kita yaitu kita sebut dengan utang lancar ya. Utang lancar kita ya di sini yaitu tahun 90 sekian, tahun 91 sekian, kita bagi 2 nanti ya. Oke, maka kita mendapati bahwa rasio utang atau account payable turnover kita adalah sebesar 3,78 kali ya dalam waktu 1 tahun. Yang kalau kita umurkan atau kalau kita usiakan, maka itu sekitar 95 hari. Bagaimana cara perhitungannya? Sama, rata-rata utang dagang yang sudah kita dapati dari account payable turnover tadi kita kalikan 360, kita bagi dengan pembelian kredit per tahun atau kita balik ya. Nah, maka kita mendapati 95 hari. Atau kalau Anda mau buat itu menjadi per bulan, silakan. Mungkin itu sekitar 3 bulan lebih. Oke. Nah, ini adalah cara untuk kita menghitung rasio aktivitas. Jadi aktivitas itu berkaitan dengan persediaan, piutang, dan juga utang. Nah, sekian sampai di rasio aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.